Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam sebuah podcast ya, kembali lagi Ambu Ane begitu semeton ya, yang dimana ada sebuah fakta, entah ini ngeblunder lagi atau bagaimana. Intinya bahwa di sana kembali lagi Ambu Ane menyalahkan Kang Deddy, dimana sekarang Ambu Ane mengatakan bahwa sekitar 5 atau 6 tahun Kang Deddy tidak menyapa dia katanya. Ya, tapi kita tahu sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari sosial media siapa yang sebenarnya nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir kan kita tahu sendiri. Tapi ini menarik untuk kita reaksi bersama semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Saya selama kurang lebih mungkin ada 6 tahun lah nggak disapa. Oh, aslinya? Iya, sama. Tapi kan masih tinggal, udah nggak tinggal di situ berarti ya? Udah 2003 beliau selesai menjabat. Saya tuh kalau acara keluarga di Cianjur atau di ketemu beliau itu nggak pernah disapa selama 6 tahun. Sama sekali itu nih? Sama sekali nggak pernah disapa. Kalaupun ada juga wah cuek gitu, karena saking sayangnya dan saking sakit hati nggak mau. Artinya gini, melarang itu mungkin banyak pertimbangan ya. Jadi ya kita melihatnya dari sisi orang tua bahwa itu rasa kasih sayang beliau, ketakutan bahwa saya takut tidak bahagia gitu kan. Ternyata ya begitulah. Ya itu inilah. Itu cerita masa kita awal-awal gitu. Begitu. Berarti sama mantan teh berapa tahun teh? Kemarin pas putusan bulan Februari itu pas 20 tahun. Oh. Dikurangi masa 16 tahun. Masa konfliknya, jadi sebetulnya 4 tahun masa. Gitu? Ya tapi kan artinya rumah tangga kan begitu, fluktuatif kan, gitu ya. Ada lah gitu, kadang naik turun sama aja. Tapi jadi anak dong teh? Iya. Dia Tira, anak saya lahir waktu itu, alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Tapi setelah itu, Ning Iyang itu jarak dengan kakaknya 16 tahun. Oh, yang sekarang teh yang bungsu? Yang itu berarti umur berapa sekarang? Udah berapa? 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti sama tetenya full? Sama saya. Gitu. Kadang ikut dibawa ayahnya main kayak kemarin tuh lebaran di Subang 3 hari gitu. Kayak gitu aja. Ya sama lah. Kita juga manusia. Artinya walaupun saya punya jabatan, mantan saya juga punya jabatan gitu. Tapi kan yang namanya urusan pribadi ya sama aja dengan yang lain, suami istri yang lainnya. Ada ribut-ribut, ada aja gitu yang tidak sepaham gitu. Nah, sempat ketakutan nggak teh kan maksudnya seorang pejabat publik terus pisah gitu kan, itu kan membuat sebuah public opini jadi ada turun gitu ya. Pandangannya jadi negatif gitu. Sempat ada ketakutan itu nggak, bener apa mau cerai aja atau enggak gitu ya waktu itu? Kan sebetulnya proses itu sudah lama. Proses menuju atau memutuskan kemarin gugatan cerai ke PA itu bukan setahun 2 tahun. Jadi itu kurang lebih 6 tahun. Bolak-balik gitu? Mediasi ya kita gitu? dimediasi oleh orang tua, terutama oleh sahabat, oleh teman gitu kan. Dari sekian banyak perbedaan yang ada di antara kita, itu sebetulnya prosesnya panjang. Itu hanya kemarin itu memang saya konsultasi sama keluarga, kita sudah bulat gitu. Saya tidak pernah mempertimbangkan bahwa akan ada efek politis atau segala, tidak pernah jadi pertimbangan saya. Oh bukan, itu mah nggak jadi masalah, hanya yang penting mah. Nggak jadi pertimbangan. Yang penting bahwa ada kenyamanan di antara kedua belah pihak, baik keluarga saya maupun keluarga dia. Dan sedikit pun saya tidak ragu atas keputusan saya, yakin ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Gitu, yang pada akhirnya kita merasa dua-duanya jadi merasa nyaman hari ini kan. Gitu. Bahagia dua-duanya. Kan saya lihat juga beliau bahagia dengan kegiatan-kegiatannya. Saya hari ini juga hikmahnya jadi lebih fokus ya untuk menyelesaikan masa jabatan saya. Berarti sampai 5 September juga sebenarnya? Sampai 20 September. 20 September. Nah, itu masih ada apa ya? Masih ada ganjalan nggak? Tinggal berapa bulan lagi tapi masih ada ini mungkin ada infrastruktur yang belum ini apa teh?
Ya banyak. Memang kan ada 2 tahun jeda karena pandeminya, ya wajar kalau melihat itu. Iya. Ya sebetulnya pembangunan Purwakarta di 3 tahun terakhir ini penuh dengan tantangan dan dinamika. Tantangannya tentu saja adalah adanya pandemi COVID-19 gitu ya. Terus kemudian juga saya harus mengejar misi-misi. Yang waktu itu visi misi saya itu 100% itu dibuatkan oleh mantan saya gitu kan waktu itu, karena saya hanya nerima jadi melaksanakan gitu. Itu ya, kalau kita lihat kembali podcast yang ini sebetulnya saya ini kan podcast kemarin ya yang saya coba bandingkan dengan podcast yang sudah kita share di sini begitu. Intinya bahwa posisi Ambu Ane sekarang ya tidak mau dipersalahkan. Semua adalah kesalahan dari Kang Deddy begitu. Tapi kalau kita kembali menyimak apa yang disampaikan tadi, 8 tahun rentannya begitu teman-teman ya. Kalau kita berpikir positif, berarti 8 tahun dalam kondisi rumah tangga yang tidak baik-baik saja, Kang Deddy mencoba mempertahankan begitu ya. Namun kalau kita kembali cermati bahwa selama berhubungan kan tidak menemukan kebahagiaan, kesimpulan yang bisa saya ambil begitu ya. Karena rentan waktu yang begitu lama, tadi dijelaskan juga ya dalam kondisi yang bagaimana katanya kan. Jadi kalau kita menyimpulkan sekarang apa yang kita dengar bahwa pertama tidak pernah bahagia, kemudian Kang Deddy dalam kondisi rumah tangga yang tidak bahagia itu 8 tahun mempertahankan dalam kondisi rumah tangga yang begitu ya. Dan intinya yang terakhir adalah ternyata kembali lagi dia tidak mau disalahkan begitu. Sepenuhnya adalah kesalahan Kang Deddy. Ini semakin menarik kalau kita simpulkan bahwa memang wanita tidak pernah salah. Kita lanjutin semua. Dengan tagline-nya Purwakarta Istimewa. Tetapi ya kita jalani, memang ada yang berat hari ini yang menjadi PR adalah infrastruktur. Karena infrastruktur itu butuh anggaran yang sangat besar. Sedangkan jalan-jalan Purwakarta masa berlakunya itu ada yang habis di tahun kemarin dan tahun ini. Jadi masa berlaku itu begini. Kalau hot mix itu kan kekuatannya itu sekitar 4-5 tahun ya. Iya. Jadi pasti setelah itu terjadi kerusakan. Apalagi kalau apalagi kalau misalkan digunakan oleh kendaraan yang tonasenya melebihi daripada ketentuan gitu. Kemudian betonisasi itu paling kekuatannya 8-9 tahun, maksimal 10 tahun. Nah, di Purwakarta banyak jalan yang masa usianya itu sudah selesai pada tahun-tahun kemarin dan hari ini. Kalau misalnya kemarin tidak ada kendala COVID, itu sebetulnya bisa dipertahankan. Diperpanjang masa ininya juga ya berarti ya kalau itu mah ya? Iya, diperbaiki gitu kan. Tapi kita melewatkan 2 tahun itu. Nah, kalau melihat dari data Dinas PU Bina Marga, sebetulnya kita sudah lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. PU itu merilis kemantapan jalan Purwakarta itu di angka 83%. Memang ada penurunan 4% dari tahun 2017 sebesar 87% gitu. Jadi 4% ini kerusakan jalannya terjadi. Nah, sebenarnya 4% ini kan bisa kemarin dilakukan maksimal gitu ya dengan anggaran kalau tidak refocusing adanya pandemi COVID gitu. Ya kita nggak bisa menghindari itu. Iya. Nah tadi kan ada tantangan juga, ada tantangan internal nggak sih? Kan tadi kalau Teteh bilang si anggaran itu sudah dalam tanda kutip mungkin dikunci ya atau dibelenggu oleh sebelumnya gitu mantan. Nah kan artinya Teteh nggak bisa punya program ini, nggak bisa punya program itu nggak bisa. Termasuk mungkin dinas-dinas juga akhirnya terbelenggu mungkin ya. Ada kayak gitu nggak sih kejadiannya? Ya sebetulnya hal yang pertama itu saya prinsipnya adalah membenahi internal. Karena mereka itu menjadi kekuatan kekuatan kita untuk kemudian menyelesaikan target-target. Jadi kan seperti ASN, gitu ya, mereka harus punya pemikiran, punya frekuensi yang sama dengan saya gitu. Apalagi setelah terjadinya perpecahan ini gitu kan, jangan sampai nanti ada terkotak-kotak gitu ya. Maka saya selalu melakukan pendekatan itu.
Jadi biar mereka bisa satu frekuensi dengan saya. Akhirnya kan jadi mudah. Target apapun usernya mereka itu jadi kita auto affiliate lah gitu. Jadi nggak usah dipelototin sama bupati. Udah jalan sendiri. Udah jalan sendiri. Kan kerangkanya itu sudah ada, yaitu RPJMD gitu. Kan. Itu aja patokannya ke sana. Patokannya. Tinggal komitmen apakah mereka melaksanakan itu atau tidak. Rata-rata ada, tapi kendala juga banyak. Contohnya? Ya tadi ada yang tidak berkomitmen gitu kan. Berapa banyak deh kalau gitu? Berapa persen lah misalkan? Oh, kalau yang awal menjabat sih kayaknya yang tidak berkomitmen lebih besar daripada yang berkomitmen. Tapi saya selalu melakukan pendekatan kan gitu. Bahwa saya berbeda loh gitu. Saya bukan bupati yang dulu loh gitu kan. Akhirnya hari ini terbalik. Hari ini lebih banyak yang berkomitmen daripada yang tidak berkomitmen. Nah, itu kan Teteh berarti melanjutkan mungkin ya disebutnya gitu. Saya juga pengen tahu dulu apakah memang diarahkan oleh sang mantan atau memang ada keinginan pribadi juga. Terus sempat muncul nggak a priori dari dinas-dinas, oh ini mah karena istri Pak Bupati aja, jadi kita mengikuti saja. Nah, saya jadi pengen tahu, tadi kan ngobrolin masa aspal 4 tahun, 5 tahun kan nggak semua orang tahu ya, jadi sampai teknis gitu kan berarti banyak belajar juga. Iyalah, iya. Yang jelas kalau ditanya dulu pernah nggak bercita-cita jadi bupati? Enggak. Cita-citanya dulu kan sudah Allah kasih jalannya ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Ya. Tapi ternyata tiba-tiba di 3 bulan mau pendaftaran ke KPU, ya saya istilah saya sih diperintah lah gitulah, gitu. Saya diperintah oleh mantan saya, gitu ya, untuk kemudian mengikuti. Saya juga kaget, apa dasarnya? Hanya menyampaikan 5 survei dengan elektabilitas tertinggi. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Ini semakin menarik kalau kita kembali menyaksikan begitu ya masa lalu yang terjadi di Kang Deddy begitu. Karena kalau kita lihat dari video-video saya sebelumnya juga sudah jelas ya bahwa mungkin ini antara kalau kita ambil jalan tengahnya, ini ada kesalahan mereka berdua lah ya. Walaupun mungkin publik yang menonton bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya siapa yang salah, siapa yang lebih salah dan siapa yang sedikit salah lah begitu ya. Karena terbukti kemarin waktu pemilihan kembali ini Ambu Ane ini hanya mendapat 7%. Artinya bahwa terpilihnya kemarin jadi bupati karena siapa itu sudah jelas ya. Dan ketika memang ingin membuktikan bahwa semua itu adalah karena dia sendiri begitu ya, akhirnya masyarakat di sana hanya memberikan 7%. Ini menjadi pukulan telak ya, kekalahan yang sangat dramatis, kekalahan yang sangat melukai lah ya. Karena ya minimal 10% atau 20% lah, ini cuma 7% ya. Seperti kalau incumbent ada ceritanya sih sebenarnya. Ini tumit terjadi. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.